Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Dua orang menggunakan model AI yang sama persis, yang satu mendapatkan jawaban yang generik, dangkal, dan hampir tidak berguna. Yang satu lagi mendapatkan jawaban yang lebih tajam, relevan, dan terasa seperti ditulis oleh seorang yang ahli. Lalu apa bedanya? Bukankah modelnya sama persis? Yang berbeda hanyalah satu hal, yaitu cara mereka bertanya. Itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang prompt engineering. Bukan sekedar sebuah trik atau kumpulan template yang dihafal, ini adalah cara berpikir baru tentang bagaimana manusia dan mesin bisa berkomunikasi secara presisi. Berikut adalah peta perjalanan kita hari ini. Yang bagian pertama merupakan fondasi kita yang membedah apa yang sebenarnya membuat sebuah prompt itu efektif. Kedua, teknik-teknik utama, ada 6 pendekatan konkret yang akan mengubah cara teman-teman menulis instruksi. Dan yang bagian ketiga, studi kasus dan cheat sheet. Nah, disinilah teori bertemu dengan praktik, lengkap dengan kerangka kerja yang bisa langsung teman-teman pakai setelah sesi ini selesai. Jadi, tujuannya adalah mengubah pola pikir dari sekedar pengguna AI menjadi seseorang yang benar-benar mengarahkan AI. Mari kita mulai dengan definisi prompt engineering. Prompt engineering merupakan proses merancang, menyusun, dan menyempurnakan instruksi agar model bahasa besar menghasilkan output yang paling relevan, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan. Tapi, izinkan saya menawarkan cara pandang yang lebih mendalam. Bayangkan sebuah model bahasa sebagai asisten yang sangat cakap namun tidak bisa membaca pikiran kita. Semakin jelas teman-teman menyampaikan maksudnya, maka semakin jelas juga hasilnya. Bagi rekan-rekan, izinkan saya menyampaikan, keterampilan ini bukan lagi sekadar nilai tambah. Sama seperti menulis query basis data yang efisien atau merancang permintaan API yang tepat, prompt yang baik adalah antarmuka menuju kemampuan penuh dari sebuah kecerdasan buatan. Sekarang, mari kita bedah apa saja sih komponen yang membentuk sebuah prompt yang benar-benar bekerja. Yang pertama, konteks. Itu merupakan informasi latar belakang yang memberi model pemahaman tentang situasi. Selanjutnya adalah instruction atau perintah yang spesifik tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian format, di mana format di sini maksudnya adalah struktur output seperti daftar, tabel, kode, atau paragraf. Dan yang terakhir itu adalah constraints, di mana ini merupakan batasan yang menjaga hasil tetap terarah, panjang gaya bahasa, ataupun hal-hal yang harus dihindari. Jadi 4 elemen ini bukan merupakan daftar pilihan, mereka adalah kerangka yang paling melengkapi. Izinkan saya menunjukkan perbedaan ini secara langsung. Di sisi ini contoh sebuah prompt yang lemah. Buatkan fungsi untuk sorting. Nah, tidak ada bahasa pemrograman, tidak ada jenis data, tidak ada preferensi algoritma. Model ini dipaksa menebak dan ketika model ini menebak, hasilnya menjadi tidak dapat diprediksi. Sekarang bandingkan dengan ini. Instruksi yang menyebutkan bahasa pemrograman secara eksplisit, struktur data yang tepat, metode yang diharapkan, bahkan kelengkapan dokumentasinya. Perbedaannya antara kedua bukan soal panjang kalimat. Ini soal kejelasan dari niat dan struktur perintahnya. Ini membuat kita pada pertanyaan yang lebih mendasar, mengapa model bahasa begitu sensitif terhadap cara kita bertanya? Jawabannya terletak pada cara kerja model itu sendiri. LLM menghasilkan jawaban dengan memprediksi token yang paling memungkinkan muncul berikutnya. Berdasarkan seluruh konteks yang diberikan, dengan kata lain, prompt bukan sekedar pertanyaan. Prompt adalah konteks yang secara langsung membentuk ruang probabilitas dari jawaban yang mungkin dihasilkan. Inilah prinsip yang akan mendasari sebuah teknik yang akan kita pelajari selanjutnya. Kita telah memahami mengapa prompt itu sangat penting. Sekarang, mari kita bahas bagaimana 6 teknik yang akan mengubah cara teman-teman menulis instruksinya. Teknik pertama sesungguhnya adalah sepasang pendekatan yang saling melengkapi. Zero shot, yaitu di mana teknik ini memberikan instruksi langsung tanpa contoh sama sekali. Model mengandalkan sepenuhnya pengetahuan dari hasil pelatihannya. Pendekatan ini cepat, efisien, dan cocok untuk tugas-tugas yang relatif sederhana. Untuk few shot, teman-teman menyertakan beberapa contoh pasangan input ataupun output sebelum meminta model menyelesaikan kasus yang baru sebagai contoh. 3 contoh klasifikasi sentimen diberikan terlebih dahulu. Kemudian, model diminta mengklasifikasikan sentimen pada contoh yang keempat. Dan mengapa itu penting? Karena dengan menunjukkan pola yang kita harapkan, kita tidak lagi meminta model untuk menebak, tetapi kita mengajarkan model untuk menghasilkan hasil
yang lebih maksimal. Teknik berikut adalah chain of thought atau rantai pemikiran. Konsepnya sederhana, namun mendalam, alih-alih meminta model untuk melompat langsung ke kesimpulan. Sebuah soal bubble shoot dijawab bukan dengan angka final semata, tetapi dengan penjabaran tiap tahap prosesnya. Frasa sesederhana, mari kita pikirkan langkah demi langkah, dapat mengubah secara signifikan kualitas penalaran yang dihasilkan. Ini sangat efektif untuk tugas yang menuntut penalaran bertahap seperti matematika, debugging logika, analisis kasus yang kompleks, karena setiap proses kesalahan yang terjadi, teman-teman bisa melihatnya bukan sekadar menduga-duga di mana letak kesalahannya. Teknik ketiga, mengajak kita bermain tentang sesuatu yang menarik identitas. Ini disebut dengan role prompting. Idenya kita memberi model sebuah peran, sebuah persona di awal instruksi, dan yang terjadi selanjutnya cukup mengejutkan. Gaya bahasa, sudut pandang, bahkan kedalaman jawabannya ikut menyesuaikan peran yang kita masukkan. Seperti pada contoh, model diminta berperan sebagai senior software engineering yang melakukan code review, fokus pada bug, efisiensi, dan nada yang membangun. Hasilnya bukan sekedar jawaban yang benar, tetapi jawaban dengan karakter dan kedalaman yang sesuai dengan konteks profesional yang sudah diminta. Teknik keempat ini terdengar sederhana, namun sering diabaikan, dan ketika diabaikan, konsekuensinya cukup nyata. Tanpa instruksi format yang jelas, model bebas memilih struktur output sendiri dan seringkali struktur ini tidak sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan mengkonsumsi hasil yang kita harapkan. Perhatikan contoh ini. Instruksi secara eksplisit meminta format JSON dengan struktur yang telah ditentukan dan secara tegas melarang penjelasan tambahan. Nah, sistem produksi ini bukan sekedar referensi gaya, ini adalah sebuah kebutuhan fungsional yang kita harapkan. Sekarang, saya ingin membagikan sesuatu yang jarang dikatakan secara terbuka. Prompt yang sempurna jarang lahir dari percobaan yang pertama. Prompt engineering pada intinya adalah sebuah dialog, bukan perintah tunggal yang final. Perhatikan siklus keempat langkah ini. Teman-teman mulai dengan prompt awal. Teman-teman mengevaluasi hasilnya, mungkin terlalu panjang, mungkin terlalu umum, kemudian teman-teman memperbaiki prompt itu, menambahkan spesifikasi yang lebih tajam, dan teman-teman mendapatkan hasil yang jauh lebih tepat. Para praktisi paling ahli dalam bidang ini bukanlah mereka yang selalu menulis prompt sempurna sejak awal. Mereka adalah yang paling cepat melakukan iterasi untuk prompt tersebut. Teknik terakhir dalam bagian ini penting saya share buat teman-teman yang akan membangun aplikasi berbasis AI, bukan sekedar menggunakannya. Jadi, perhatikan struktur ini. Ada sistem prompt, instruksi tingkat tinggi yang mengatur aturan main sepanjang percakapan. Biasanya ditentukan oleh pengembangan aplikasi, bukan pengguna akhirnya. Dan ada user prompt, instruksi spesifik yang dapat berubah di setiap giliran percakapan. Kita telah membahas fondasinya, kita juga telah membahas teknik-tekniknya. Sekarang saatnya kita membahas studi kasus. Mari kita mulai studi kasus yang pertama. Tugasnya menghasilkan fungsi validasi format email dengan pendekatan zero shot, instruksi sederhana tanpa contoh, dengan pendekatan few shot di mana kita mampu menyertakan contoh kasus yang valid dan tidak valid secara eksplisit, dan hasilnya jauh lebih tangguh dan lebih akurat. Ini perbedaan antara kode yang lolos demo dengan kode yang siap untuk diproduksi. Studi kasus kedua membawa kita pada sesuatu yang lebih menantang, yaitu menghitung kompleksitas waktu dari sebuah looping. Dengan direct prompting, model langsung memberikan jawaban akhir. Namun pada kasus looping dengan kondisi yang lebih rumit, jawaban ini terkadang keliru. Dengan chain of thought-nya, model menyebarkan analisis looping dan secara terpisah dijelaskan. Ini mengingatkan kita pada sebuah prinsip penting dalam rekayasa perangkat lunak. Sistem yang transparan selalu lebih mudah diprediksi ataupun diperbaiki. Studi kasus terakhir, instruksi dasarnya identik di ketiga kasus. Jelaskan apa itu race condition. Sebagai dosen, jawaban formal, sistematis, lengkap dengan istilah teknis dan definisi akademik. Sebagai senior engineer, jawabannya ringkas, langsung menuju contoh kasus nyata dan cara menghindari dalam kodenya. Sebagai mentor bagi pemula, jawabannya dengan analog sederhana, jauh dari jargon, berfokus pada intuisi dasar. Perhatikan instruksi inti tidak berubah sama sekali.
Yang berubah hanyalah satu kata tentang siapa yang menjawab. Dan itu cukup mengubah segalanya. Sebelum kita menutup sesi ini, izinkan saya berbagi 4 kesalahan yang paling sering kita lihat sama-sama bahkan pada praktisi yang sudah berpengalaman. Yang pertama, terlalu ambigu. Jadi instruksi yang membuka ruang interpretasi terlalu lebar. Overload instruksi, menumpuk terlalu banyak permintaan sekaligus hasil kehilangan fokus. Kemudian mengabaikan format, lupa menentukan struktur, padahal hasilnya akan diproses secara otomatis oleh sistem itu. Dan yang paling sering terjadi berhenti di percobaan pertama. Padahal seperti yang kita bahas, prompt pertama jarang menjadi versi paling optimal. Mari kita tutup dengan 3 poin yang ingin saya pastikan buat teman-teman. Yang pertama, prompt adalah antarmuka, bukan sekedar pertanyaan. Kualitas output ditentukan oleh kejelasan konteks, instruksi, format, dan batasan, bukan oleh seberapa panjang kalimat yang teman-teman tulis. Kedua, setiap teknik memiliki kegunaan spesifik sendiri. Zero shot, few shot, chain of touch, role prompting. Ini bukan tentang menghafal semuanya, tetapi tentang mengetahui kapan penggunaan yang sesuai. Dan yang ketiga, prompting terbaik lahir dari iterasi, bukan dari kesempurnaan di percobaan pertama, tetapi kesediaan yang terus menyempurnakan, karena pada akhirnya, prompt engineering bukan tentang menguasai teori, ini tentang membangun kebiasaan-kebiasaan berkomunikasi dengan mesin secara jelas, sengaja, dan penuh presisi. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. See you next video.